Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai everyone, kenalin nama saya Joy Mawen. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Ciputra Makassar. Saya mengambil spesialisasi International Business Management atau IBM. Nah, di video kali ini, seperti yang sudah teman-teman lihat di judul video, saya akan menjelaskan analisis penerapan manajemen operasional yang sudah diterapkan di beberapa perusahaan. Nah, without any further ado, let's start it. Perusahaan-perusahaan apa aja sih yang sudah aku analisis? Nah, berikut ada 6 perusahaan yang sudah aku analisis. Yang pertama ada McDonald's, yang kedua ada Gojek, yang ketiga ada PT Fujifilm Indonesia, yang keempat ada PT Gudang Garam, yang kelima ada PT Muka Teknologi Indonesia, dan yang keenam ada Ruang Guru. Oke, sekarang kita langsung masuk ke penjelasan perusahaan yang pertama. Yang pertama ada McDonald's. Aku mau jelasin dulu nih latar belakang dari McDonald's sendiri atau yang sering kita sebut McD. McD atau McDonald's adalah perusahaan makanan cepat saji atau fast food yang didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Nah, yang aku analisis ini McDonald's yang ada di Indonesia, McDonald's Basuki Rahmat yang ada di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada layanan drive-thru McDonald's Basuki Rahmat yang ada di Surabaya. Nah, berikut ada 3 permasalahan yang aku dapat dari penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana sih gambaran perilaku pembelian konsumen pada layanan drive-thru di McDonald's Basuki Rahmat Surabaya? Yang kedua, apakah service quality berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen pada layanan drive-thru McDonald's Basuki Rahmat di Surabaya? Yang ketiga, faktor service quality apakah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap kepuasan konsumen pada layanan drive-thru McDonald's Basuki Rahmat di Surabaya? Nah, permasalahan yang pertama itu membahas mengenai bagaimana sih perilaku para pengguna layanan drive-thru McDonald's Basuki Rahmat yang ada di Surabaya. Berdasarkan tabel profil responden atau lampiran, dapat dilihat bahwa ketika konsumen menggunakan layanan drive-thru ini, ada yang sudah merencanakan terlebih dahulu menu apa saja sih yang akan dipesan. Itu sebanyak 57%, dan ternyata konsumen yang melakukan impulse buying ketika drive-thru juga cukup banyak, yaitu sebesar 43%. Alasan para konsumen lebih memilih menggunakan layanan drive-thru daripada dine-in didominasi karena ingin mengonsumsinya di perjalanan. Pada umumnya, konsumen ditemani keluarga atau teman ketika drive-thru di McDonald's Basuki Rahmat, namun untuk pemesanan menu, mereka lebih cenderung untuk menentukannya sendiri-sendiri. Nah, pada permasalahan yang kedua, yaitu mengenai apakah service quality berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan para konsumen? Jawabannya ya, service quality sangat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pengguna layanan drive-thru di McDonald's Basuki Rahmat Surabaya. Nah, pada pertanyaan yang ketiga, faktor apakah dari service quality yang berpengaruh paling besar terhadap kepuasan konsumen pengguna layanan drive-thru? Service quality terbagi menjadi 5 faktor. Yang pertama, reliability, yang kedua, responsiveness, yang ketiga, assurance, yang keempat, empathy, dan terakhir, tangibles. 5 faktor ini secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan para konsumen. Namun, secara parsial dari kelima dimensi atau faktor tersebut, hanya faktor responsiveness dan tangible saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen pengguna drive-thru McDonald's Basuki Rahmat Surabaya. Kita masuk pada bagian kesimpulan dan solusi. Di sini aku memberikan 3 solusi. Yang pertama, dengan mengetahui gambaran perilaku pembelian konsumen pengguna drive-thru, pihak manajemen McDonald's Basuki Rahmat dapat menggunakan hal itu untuk meningkatkan kualitas layanan drive-thru yang telah ada. Misalnya dengan meningkatkan kecepatan layanan drive-thru terutama di jam-jam padat, yaitu ketika konsumen pulang dari sekolah ataupun kantor, untuk menghindari antrian yang terlalu panjang. Selain itu, pihak manajemen McDonald's Basuki Rahmat juga
dapat meningkatkan kinerja faktor tangibles dengan membuat papan menu yang lebih jelas dan eye-catching agar dapat menarik minat para konsumen. Kemudian pihak manajemen McDonald's Basuki Rahmat dapat mempertimbangkan juga untuk membuat paket khusus drive-thru sehingga bagi konsumen yang impulse buying dapat lebih dipermudah dalam memesan. Apalagi dengan mempertimbangkan perilaku pembelian konsumen di mana 87% pengguna drive-thru itu melakukan pembelian ditemani keluarga atau teman mereka, sehingga pihak manajemen dapat menawarkan paket khusus drive-thru ini dengan konsep paket hemat. Misalnya, paket berdua atau berempat yang isinya merupakan kombinasi paket panas atau burger yang dikombinasi dengan minuman dan dessert. Paket ini bisa ditawarkan untuk jangka waktu tertentu atau bersifat musiman, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh McDonald's Basuki Rahmat. Pihak manajemen McDonald's Basuki Rahmat juga dapat memanfaatkan profil konsumen pengguna drive-thru untuk meningkatkan pendapatan dari layanan drive-thru, misalnya dengan membuat promo-promo musiman seperti promo khusus pelajar ataupun promo happy hour, di mana kedua promo ini bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang tengah dihadapi. Nah, perusahaan yang kedua itu ada Gojek. Aku mau jelasin sedikit latar belakang dari Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta, Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan harga terhadap keputusan pembelian pada perusahaan PT Gojek Indonesia. Nah, pada bagian masalah, aku temuin 3 masalah. Yang pertama, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada perusahaan PT Gojek Indonesia? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada perusahaan PT Gojek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada perusahaan PT Gojek Indonesia? Nah, pada masalah yang pertama, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada PT Gojek Indonesia? Ya, harga pastinya sangat berpengaruh pada keputusan pembelian, karena harga merupakan variabel yang paling kuat mempengaruhi keputusan pembelian dibandingkan kualitas pelayanan dan promosi. Dan yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada PT Gojek Indonesia? Jawabannya ya. Keberhasilan perusahaan memberi layanan yang bermutu pada pelanggannya memiliki esensi penting bagi strategi perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan. Kualitas pelayanan berhubungan dengan keputusan pembelian. Semakin berkualitas pelayanannya, semakin masyarakat melakukan pembelian, bahkan melakukan pembelian secara berulang. Sebaliknya, semakin buruk pelayanannya, semakin turun juga keinginan para konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada perusahaan PT Gojek Indonesia? Ya, promosi berperan penting dalam menginformasikan suatu hal ke konsumen. Semakin promosi tersebar luas, semakin konsumen mengetahui produk yang akan dipilih. Semakin sering dan efektif suatu kegiatan promosi, maka konsumen akan semakin mengenal produk atau jasa tersebut. Kita masuk pada bagian kesimpulan dan solusi. Yang pertama, oleh karena variabel harga merupakan variabel yang paling kuat mempengaruhi keputusan pembelian dibandingkan kualitas pelayanan dan promosi, maka perlu ditingkatkan kinerjanya agar pelanggan Gojek menjadi lebih puas. Yang kedua, meskipun kualitas pelayanan dan promosi nilainya lebih kecil dibanding harga, perusahaan perlu menjaga kualitas pelayanan yang sudah ada, sehingga pelanggan akan semakin meningkat. Manajemen Gojek dapat memberikan kemudahan layanan dan memperhatikan fasilitas layanan mulai dari fasilitas fisik hingga fasilitas pembayaran yang aman dan efektif. Dan solusi yang terakhir, dengan banyaknya isu layanan ojek online di masyarakat, manajemen dihimbau lebih meningkatkan kinerjanya seperti merespon dengan cepat dan efektif setiap keluhan konsumen dan mengantisipasi
jangan sampai keluhan-keluhan tersebut disalurkan ke ruang publik lewat media cetak, elektronik, dan media sosial. Nah, perusahaan yang ketiga ada PT Fujifilm Indonesia. Aku mau jelasin sedikit mengenai latar belakang mereka. Fujifilm merupakan sebuah perusahaan Jepang yang mengkhususkan dalam bidang optik dan gambar. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1934 di Jepang. Fujifilm Indonesia adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Fujifilm Corporation Jepang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lingkungan kerja, SOP atau standar operasional prosedur, produktivitas pada PT Fujifilm Indonesia, serta apakah lingkungan kerja dan SOP berpengaruh secara simultan pada PT Fujifilm Indonesia. Ada beberapa masalah yang ditemukan dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana lingkungan kerja pada PT Fujifilm Indonesia. Yang kedua, bagaimana SOP pada PT Fujifilm Indonesia. Yang ketiga, bagaimana produktivitas pada PT Fujifilm Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana lingkungan kerja dan SOP berpengaruh secara simultan pada PT Fujifilm Indonesia. Untuk menjawab permasalahan yang tadi, pimpinan PT Fujifilm Indonesia perlu memperhatikan lingkungan kerja yang ada di perusahaan. Misalnya, perlu memperbarui fasilitas yang ada atau menambahkan fasilitas baru. Karena pada pernyataan tentang fasilitas ada responden yang menyatakan tidak baik. Pihak perusahaan perlu memberikan penjelasan yang mendetail tentang SOP yang ada, supaya tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Lingkungan kerja dan SOP perlu ditingkatkan lagi supaya bisa berpengaruh kuat terhadap produktivitas karyawan. Karena dalam penelitian ini hanya memiliki pengaruh yang sedang, tidak menutup kemungkinan jika lingkungan kerja dan SOP ditingkatkan bisa meningkatkan pengaruh kuat terhadap produktivitas para karyawan. Lingkungan kerja dan SOP memiliki hubungan sedang terhadap produktivitas karyawan pada PT Fujifilm Indonesia. Perusahaan yang berikutnya adalah perusahaan PT Gudang Garam. Latar belakang dari Gudang Garam ialah Gudang Garam adalah salah satu perusahaan industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat cacat bungkus rokok 12 surya di PT Gudang Garam. Dengan menganalisis kualitas adalah cara yang tepat untuk menjaga tingkat cacat agar tidak melebihi standar saat produksi, baik cacat material kertas yang jelek, register maupun bergaris. Dari penelitian ini, aku temuin satu masalah, yaitu bagaimana cara mengatasi produk cacat pada proses produksi bungkus rokok atau etiket 12 surya di PT Gudang Garam. Berdasarkan sebab akibat pada proses pembuatan bungkus rokok etiket 12 surya, dibagi dalam 3 jenis cacat yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah cacat register. Cacat register adalah jenis cacat yang disebabkan karena gambar tidak tertata dengan baik dan potongan tidak dapat terbelah sesuai dengan penempatannya. Penyebab dari cacat ini yang paling utama adalah belum pernah diadakan training untuk penyelesaian masalah. Kedua, operator kurang cetakan. Yang ketiga, scanning head tidak membaca tanda register. Yang keempat, kamera inspection tidak berfungsi dengan baik. Yang kelima, kekencangan kertas tidak rata. Keenam, mengukur pergeseran gambar tidak dengan alat ukur. Dan yang terakhir, pencahayaan yang kurang baik. Cacat yang kedua ialah cacat garis. Cacat garis adalah cacat yang menimbulkan gambar tidak tercetak sesuai spesifikasi, dan terdapat garis-garis yang seharusnya tidak ada pada area cetak. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan tinta tanpa tahu statusnya. Yang kedua, filter tinta yang kotor. Yang ketiga, motor penggerak Dr. Blade mati. Yang keempat, terdapat endapan pada tinta. Yang kelima, silinder cetak sudah aus atau tipis. Dan yang terakhir, tidak menggunakan Dr. Blade baru di awal jalan karena banyak alasan. Nah, yang terakhir ada cacat kertas. Cacat kertas adalah keadaan di mana material kertas mengalami perbedaan baik dari permukaan kertasnya tidak rata, permukaan aluminium foilnya tidak rata, floy atau kendor bagian kanan atau kiri, permukaan kertas yang cacat.
Beberapa hal ini disebabkan karena yang pertama, air supply ke bagian roll pengencang kertas tidak stabil. Yang kedua, sensor kertas waveguide error. Yang ketiga, lapisan aluminium foil dan ketebalan kertas yang tidak rata. Yang keempat, kekencangan kertas tidak rata di bagian kanan ataupun kiri. Yang kelima, kertas yang kurang baik harus dibuktikan dengan sampel produksi. Yang keenam, suara bising karena penyedot waste. Adapun yang saran-saran yang dapat aku berikan, yang pertama untuk cacat register. Yang pertama, diadakan training tentang penyelesaian masalah ini. Yang kedua, bersihkan lensa scanning head dan posisikan scanning head pada mark yang benar. Yang ketiga, perlu dibuat new job untuk setiap kali job baru dan membenahi lokasi yang perlu diinspek, dan perlu menambah tension atau kekencangan kertas agar kertas tidak kendor ketika dalam proses cetak. Yang kelima, membekali peralatan pendukung kerja untuk operator produksi. Dan yang keenam, menambah lampu penerangan di area monitor panel utama, mesin atau area produksi. Adapun saran yang aku dapat berikan untuk cacat register, yang pertama, diadakan training tentang penyelesaian masalah ini. Yang kedua, bersihkan lensa scanning head dan posisikan scanning head pada mark yang benar. Yang ketiga, perlu dibuat new job untuk setiap kali job baru dan membenahi lokasi yang perlu diinspek, dan perlu menambah tension atau kekencangan kertas agar kertas tidak kendor ketika dalam proses cetak. Yang keempat, membekali peralatan pendukung kerja untuk operator produksi. Yang kelima, menambah lampu penerangan di area monitor panel utama mesin atau area produksi. Dan untuk saran bagian cacat kertas, yang pertama, lakukan pengecekan pada kompresor induk apakah air supply sudah maksimal atau belum. Yang kedua, setting material kertas pada bagian middle sensor. Yang ketiga, mengganti material kertas dengan yang baru, menambah tension kertas infeed dan output printing, mengganti roll kertas yang baru ketika sudah mendapatkan seminimum mungkin sampel dari material, dan yang terakhir, redesign pembuangan waste. Nah, perusahaan yang kelima adalah PT Moka Teknologi Indonesia. Latar belakang dari Moka ialah Moka adalah perusahaan asosiasi dari Gojek yang menyediakan berbagai solusi untuk kebutuhan penjualan offline dan online yang didirikan pada tahun 2014. Moka memiliki sistem POS atau Point of Sales yang sangat canggih sehingga dapat membantu penjualan offline serta memungkinkan untuk membangun situs web pribadi melalui GoStore. Moka POS adalah sistem Point of Sale berbasis cloud yang dapat membantu aktivitas penjualan offline di toko. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi Moka POS dalam menunjang kinerja pegawai. Adapun masalah yang aku temukan dalam penelitian ini ialah bagaimana sih efektivitas aplikasi Moka POS dalam menunjang kinerja para karyawannya. Penelitian ini dilakukan di coffee shop Kota Madiun. Nah, bagaimana keefektifan Moka POS dalam menunjang kinerja para karyawan? Moka POS menyediakan beberapa menu. Yang pertama ada dashboard. Di dashboard ini adalah halaman depan tampilan di Moka POS yang berisi tentang penjelasan secara umum mengenai nama outlet dan ringkasan penjualan. Yang kedua ada reports. Terdapat beberapa laporan terperinci yang dapat dilihat pada menu ini. Laporan tentang penjualan, transaksi, dan shift karyawan. Pada laporan ini dapat dilihat setiap saat oleh pemilik usaha. Selain itu, laporan ini juga dapat diekspor. Yang ketiga ada library. Library digunakan untuk memasukkan daftar barang. Terdapat beberapa pilihan, di antaranya item library, modifiers, categories, promo, discounts, taxes, gratuity, dan sales type. Item library adalah halaman untuk membuat barang yang akan muncul di aplikasi Moka. Para karyawan dan pelaku usaha juga dapat melacak stok barang dan harga modal di halaman ini. Yang keempat ada ingredients. Ingredients adalah salah satu fitur Moka untuk membantu para pelaku usaha dan para karyawan untuk mengelola stok bahan baku dengan akurat.
Para karyawan juga dapat membuat resep yang dihubungkan dengan bahan baku untuk menghilangkan resiko kehabisan bahan baku saat dibutuhkan. Yang kelima, ada inventory. Di inventory, kita dapat mengatur, memeriksa, serta mengecek jumlah dan status stok produk beserta bahan baku yang tersedia di masing-masing outlet. Kita juga bisa memindahkan stok dari outlet yang satu ke outlet yang lain, melakukan penyesuaian stok, dan melakukan pemesanan ke supplier. Yang keenam, ada customers. Pada fitur customers, kita dapat melihat laporan kunjungan dan pengeluaran rata-rata pelanggan, mendapatkan feedback, dan menerapkan loyalty program atau sistem poin. Selain itu, melalui fitur ini, kita juga dapat mengetahui siapa saja yang datang ke outlet, apa yang mereka beli, dan seberapa sering mereka datang. Dan yang terakhir, ada employees. Pada fitur employees, kita dapat mengatur peran serta otoritas akses karyawan kita untuk menjaga keamanan operasional bisnis. Kita juga dapat menerapkan PIN access di mana PIN tersebut diperlukan untuk mengakses fitur-fitur tertentu dalam sistem Mocha. Bagaimana aplikasi Mocha menunjang keefektifan kinerja para karyawan? Berdasarkan penelitian yang dilakukan, para karyawan Wisdom Coffee and Roastery, ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, karyawan sangat baik, dapat membuat semua menu, memberikan pelayanan kurang dari atau sama dengan 3 menit, mengkondisikan tempat selalu rapi dengan kesadaran pribadi, dan hadir tepat waktu sesuai jadwal. Dengan demikian, karyawan tersebut memiliki indikator kinerja yang sangat baik. Yang kedua, karyawan kategori baik mampu membuat 80% menu, memberikan pelayanan kurang dari atau sama dengan 5 menit, mengkondisikan tempat selalu rapi dengan kesadaran pribadi, dan pernah terlambat hadir kurang dari atau sama dengan 15 menit. Dengan demikian, karyawan tersebut memiliki indikator kinerja yang baik. Yang ketiga, ada karyawan kategori cukup mampu membuat 80% menu, memberikan pelayanan lebih dari 5 menit, mengkondisikan tempat selalu rapi, dengan lebih dari 1 kali arahan dari manajer, dan pernah terlambat hadir lebih dari 15 menit. Dengan demikian, karyawan tersebut memiliki indikator kinerja yang cukup. Berdasarkan hasil wawancara subjek penelitian menggunakan aplikasi Mocha Post dalam menjalankan beberapa aktivitas pekerjaan, dan berdasarkan uraian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Mocha Post dapat menunjang kinerja karyawan, terutama pelayanan terhadap pelanggan lebih cepat, atau karyawan kategori sangat baik mampu memberikan pelayanan kurang dari atau sama dengan 3 menit, dan dapat membantu tingkat kehadiran karyawan sehingga lebih disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Ada 2 solusi yang dapat aku berikan. Yang pertama, bagi karyawan. Bagi karyawan disarankan tetap mempertahankan kinerja yang sudah baik dan lebih meningkatkan lagi kinerja yang masih tergolong cukup. Selain itu, karyawan lebih meningkatkan disiplin kerja. Dan bagi pelaku usaha, diharapkan dapat mencoba penggunaan aplikasi Mocha Post dalam menjalankan usahanya dan dapat membantu menjalankan usahanya. Nah, kita masuk ke perusahaan yang terakhir, ialah perusahaan Ruang Guru. Latar belakang dari perusahaan Ruang Guru adalah Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berbasis pendidikan. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 2014 oleh Kak Belva Devara dan Kak Iman Usman. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kualitas ruangguru.com berdasarkan penilaian pengguna terhadap kualitas aktual yang dirasakan dan kualitas ideal yang diharapkan. Nah, ada 3 masalah yang aku temukan dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana sih kondisi website ruangguru.com kalau dilihat dari kesenjangan atau gap antara kualitas yang dirasakan dan kualitas yang diinginkan. Yang kedua, bagaimana tingkat kualitas website ruangguru.com dilihat dari kesenjangan atau gap antara kualitas yang dirasakan dan kualitas yang diinginkan. Dan yang terakhir,
indikator kualitas website mana saja yang telah sesuai dengan keinginan pengguna dan apa saja yang membutuhkan perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan masalah yang ditemukan, yang pertama, kondisi website ruangguru.com berdasarkan hasil penelitian sudah memenuhi harapan para penggunanya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil rekapitulasi yang menunjukkan bahwa skor total dari performance sebesar 79,5% dan skor total dari importance sebesar 77,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat performance lebih tinggi dari importance para penggunanya. Yang kedua, tingkat kualitas ruangguru.com berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kualitas pelayanan belum sesuai dengan yang diharapkan para penggunanya. Hal ini dilihat pada kesenjangan antara dua perspektif penilaian, antara tingkat kinerja dan tingkat harapan atas kualitas ideal yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas aktual yang dirasakan belum dapat memenuhi kualitas ideal yang diharapkan oleh para pengguna. Nah, indikator kualitas website yang telah sesuai dengan keinginan pengguna berdasarkan hasil penelitian menggunakan Importance Performance Analysis atau IPA yang terdiri dari 4 kuadran adalah: yang pertama, desain website ruangguru.com sesuai dengan fungsinya; yang kedua, terciptanya pengalaman positif dari ruangguru.com, memberikan informasi yang akurat, memberikan informasi yang dapat dipercaya, memberikan informasi dengan tepat waktu, dan memberikan informasi yang relevan dengan yang diinginkan. Sedangkan atribut website yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan adalah: yang pertama, kemudahan dalam mengoperasikan website, dapat berinteraksi dengan jelas pada ruangguru.com, kemudahan dalam mengoperasikan website, dan yang terakhir, memberikan informasi dengan format yang sesuai. Nah, berikut adalah slide jurnal-jurnal yang saya pakai untuk menganalisis perusahaan-perusahaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata maupun ada informasi yang kurang tepat. Demikian presentasi ini saya tutup. Terima kasih.